saya kunjungi adalah sebuah resto modern di tengah kota Semarang. Namanya Resto Neskologi. Uniknya, tempat ini selain nuansanya yang nyaman dan homey, dapur para chefnya juga transparan alias bisa kita lihat langsung aktivitas para chefnya saat di dapur. Dan untuk rasa serta nikmatnya masakan di sini, cukup dengan melihat banyaknya pengunjung yang datang. Sudah pasti dijamin kelezatannya. Wah, ada Bunda Ana Avanti di sini. Kabar baik, saya Bunda. Ya, Bunda lagi makan malam atau lagi apa nih Bunda di sini? Ini restoran milik putranya Bunda yang nomor 2, Chef Ernest. Milik Chef Ernest. Ya. Berarti kalau anaknya bisa masak, Bunda juga pasti juga bisa masak kan, karena menurunkan bakat pada anaknya nih. Sebenarnya sih nggak bisa aman. Rasa cinta seorang ibu aja. Nah, kalau saya minta Bunda untuk masak, Bunda bisa nggak Bunda? Bisa banget. Hari ini atau gimana? Kalau sekarang nggak bisa. Kenapa Bunda? Karena Bunda mau jalan ke Wisma, ke yayasan, lagi mau nengokin pasien, banyak program operasi juga. Itu Wisma Bunda berarti ya? Iya, Tapi kalau misalnya saya sekaligus lihat aktivitas Bunda hari ini ataupun ikut boleh nggak Bunda? Ikut boleh. Ana Avanti adalah perancang busana Indonesia yang terkenal melalui berbagai koleksi kebaya. Kebaya hasil karyanya telah dikenal di kancah internasional dan sering dipakai oleh para selebritis Indonesia hingga ratu sejagat. Dalam sejarah karirnya, sejak di bangku sekolah, Ana Avanti telah menunjukkan ketertarikan dalam dunia mode, hingga berdiri sejumlah butik besar di ibu kota Jakarta menjadi bukti keseriusan Ana Avanti menekuni hobinya hingga saat ini. Ana Avanti tidak hanya dikenal sebagai perancang busana handal, tapi juga merupakan aktivis sosial. Aksi sosialnya yang nyata ditunjukkan dengan pembangunan yayasan rumah singgah bernama Wisma Kasih Bunda. Ini Aris Masari, usianya seusia Wisma ini. Anak pertama yang kami operasi 16 tahun yang lalu. Oh, 16 tahun sudah di Dan sini. sekarang ini jumlahnya sudah dioperasi 980 sekian anak lah. Iya. Ya. Banyak sekali. Rumah singgah Wisma Kasih Bunda berdiri pada tahun 2002. Melalui lembaga ini, Ana Avanti bersama para donatur bekerja sama dengan Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang membantu anak-anak penderita hidrosepalus, atresia ani atau anak tanpa dubur, bibir sumbing, serta anak penderita penyakit lainnya melakukan pengobatan. Hingga saat ini tercatat ada ratusan lebih anak yang ditangani. Sungguh, ini membuat saya pribadi terharu dan salut atas jasa Bunda. Jika menyebut kebaya karya seni tinggi, nama Ana Avanti lah yang terlintas dalam pikiran penikmat kebaya. Karya-karya Ana Avanti dianggap melampaui imajinasi. Meski demikian, kebaya Ana Avanti sangat kental dengan gaya Jawa. Nenek dua cucu ini sangat menjaga filosofi kebaya yang menunjukkan kehalusan, keanggunan, dan kelemah lembutan dari pemakainya. Setelah berkunjung ke Wisma Kasih Bunda, Bunda Ana mengajak saya ke tempat di mana karya-karya Bunda diciptakan. Dan disinilah tempatnya. Ya Bunda, yang membedakan ini Bunda, karya Bunda, ciri khasnya dengan yang lain Bunda. Kan kadang kita lihat banyak sekali yang hero ataupun pelajar-pelajar di luar sana, gimana Bunda? Saya sangat percaya bahwa ekor tidak pernah ada di depan. Ekor selalu berada di belakang. Jadi buat saya mereka berhak untuk haknya dan saya berhak untuk hak saya. Yang menarik dari cara Ana Avanti merancang pola adalah menuangkan ide dan kreasinya langsung pada suatu objek, tercurah saat itu juga tanpa rencana. Bunda, bisa lebih jelasin nggak Bunda, atau mungkin dilihatkan pada saya ini bagaimana cara Oh iya, jadi sebenarnya karena Bunda otodidak, ada hubungan yang refleks antara hati saya dengan tangan saya, dengan imajinasi saya, dengan kreativitas saya. Jadi saya biasa menempel aplikasi itu nggak pakai pola. Kemana Tuhan mau bawa tangan saya, dan saya percaya itu adalah karya-karya yang baik. Akhirnya menjadi cikal bakal buat saya dan berkembang sampai hari ini. Sungguh luar biasa Bunda Ana ini. Inspirasinya dalam berkarya seolah memberikan pelajaran pada saya untuk tidak takut memulai imajinasi untuk berkarya. Ya, ngomong kebaya juga sudah, dan sekarang kayaknya kita langsung
Masak gimana Bunda? Kita masaknya besok pagi, kita belanja dulu pagi, siangnya kita Oh memasak. jadi besok kita belanjanya? Oke, jadi masaknya nggak hari ini, kita masaknya besok. Tetap di Rahasia Dapur Nenek. Ya, stop di sini aja Pak. Pak ya, terima kasih. Ya, akhirnya saya sampai juga di Pasar Pecinan Semarang. Yang namanya pasar pagi-pagi seperti ini memang ramai banget sama yang namanya aktivitas jual beli. Dan kebetulan saya sudah janjian sama Bunda Ana. Tapi bundanya mana ya? Kita cek dulu. Pasar tradisional bernama Pasar Gang Baru ini berada di kawasan Pecinan Semarang. Aktivitas pasar dimulai sejak pukul 5 pagi hingga 12 siang. Pasar tradisional yang konon berusia puluhan tahun ini menyediakan berbagai kebutuhan keluarga, mulai dari bahan makanan, perabotan rumah tangga, obat tradisional hingga jajanan khas Semarang. Wah, Bunda udah belanja. Ya. Ada cabai, ada bawang. Ya. Nah, mau masak apa sih Bunda kita nanti? Sekarang Bunda mau siapin sambal goreng ikan mangut, ya. Gimana? Kalau mau masak sambal goreng itu, cabenya harus teropong begini. Oh, cabainya harus cabai merah Iya, seperti ini. iya, Bunda, ya? iya. Oh iya, Bunda Ana ini adalah seorang vegetarian. Jadi nggak heran jika seluruh masakan berbahan baku sayuran selalu dihidangkan di meja makan keluarga. Ini cuma sekedar curhat aja nih. Kalau nggak takut sama petai, sebenarnya ini sahabatnya. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya berarti Bunda suka sama petai berarti ya? Jangan bilang-bilang. Tak satu kali putus kenangan ya. Boleh ya. Satu, dua. Nah, kalau urusan soal ketemu fans sudah bukan hal biasa buat Bunda. Apalagi sosok Bunda yang dikenal baik dan berjiwa sosial. Gak heran lah kalau banyak orang ingin mengobrol atau sekedar berfoto. Beberapa bumbu sudah Bunda Ana beli. Tapi sebelum beranjak pulang, Bunda Ana mengenalkan saya dengan jajanan pasar kesukaan Bunda, yaitu gempol pleret. Ini di Indonesia, cuman ada di Semarang. Dari pasar, Bunda mengajak saya ke tempat pengasapan ikan yang berada tak jauh dari rumah Bunda. Wilayah ini merupakan pusat pengasapan ikan-ikan segar yang diasap dengan cara tradisional, ya menggunakan serabut dan batok kelapa. Penasaran nih, Bunda Ana mau masak apa ya? Hari ini sebagai seorang ibu, saya mau memasakkan terlebih dahulu Chef Ernest gadon kesukaan. Gadon? Iya. Kalau untuk chef nanti mau masak apa nih? Hari ini masak karena Bunda itu vegetarian dan tuh bisa makan salmon. Jadi hari ini mau masak steam salmon, bertutup berantak. Oke. Ya, kalau biasanya hanya ada satu chef di Rahasia Dapur Nenek, kali ini ada dua chef, yaitu Bunda Adelvanti dan juga anaknya Chef Ernest. Ya. Jadi kita langsung aja Bunda ya. Iya. Bahan utama yang dipakai untuk membuat gadon sapi tentu saja daging sapi pilihan dengan sedikit lemak. Proses pembuatan gadon sapi ini cukup mudah. Iris kasar kol, kemudian masukkan ke dalam wadah. Siapkan bumbu halus seperti garam, bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Ya, kita kasih garam secukupnya. Totole ya. Bisa bantu? Beneran. Saya bisa ngulek. Wow. Oke, saya Ya. bantuin Bunda ngulek. Bunda mulai kapan sih bisa masak? Ya, saya dulu hidup berdua dengan ibu saya sepeninggal almarhum bapak. Hobi saya sebetulnya adalah memasak buat ibu. Ya. Buat saya ibu saya adalah inspirasi, motivator dan detak jantung dalam hidup saya. Nah, ini sekarang sudah Agak lumayan halus ya? halus ya. Emang ini tidak boleh terlalu halus sekali. Oh gitu? Ya. Kemudian kita masukkan ke sini langsung. Nah, sekarang berarti kita bagi tugas. Ya. Paris yang ngaduk, saya yang masukkan. Ya, oke. Nah, sekarang sudah bercampur dengan daging cincang. Ya. Bun, Iya, saya lihat ada daun, ada Iya. seperti ini. Semacam kayak
Kok atau apa gitu nggak sih? Oh, ini saudara kandungnya. Oh, saudara kandungnya ya? Ya, saudara kandungnya. Paris sekarang yang bantu Bunda buat adonannya ya. Nah, kemudian ini nih ada sesuatu yang khas bahwa dadon itu dilambarin, kalau orang Jawa bilang ditapakin dengan ada daun salam dan daun jeruk. Semua dari kebun sendiri. Sama seperti alam mutik ini Bunda? Itu yang ada di kampung Bunda? Selalu orang bertanya, kenapa Bunda pakai bunga kamboja? Kamboja itu adalah sebuah bunga yang paling setia di dunia. Kenapa kita dikasih Karena ya? ketika di pusara tidak ada keluarga yang datang, tidak ada keluarga yang menengok, dan Kamboja itu bunganya jatuh ke pusara menemani. Bunga yang setia, dan Bunda pengen tetap setia melayani Tuhan seumur hidup. Sebelum dimasak, siapkan daun pisang yang telah diberi daun salam dan daun jeruk. Tambahkan cabai sesuai selera. Lalu, masukkan semua adonan dan kukus selama 30 menit. Udah jadi nih Bun? Sudah jadi. Panas ya? Panas. Dan sekarang kita coba ya. Nanti kalau Mas Ernest sudah datang, jadi rasanya sudah pasti ada airnya kan. Kesenangan Mas Ernest ada di samping-samping ini. Coba rasakan. Pinggir-pinggir ini ya? Nah, Nah, saya cobain dadonnya. enak kan? Bun. Ya. Enak banget, iya. Ya, ini kesukaan kamu yang pasti yang udah pakai cabe. Nah, harus di sebelah sini deh. Bentar, biar dekat makannya. Udah disuapin. Oh, udah disuapin. Nah. Bersuapin ya? Banyak ya? Kita masakin Lagi sama sekali lagi. anaknya. Gimana Mas? Masakan Bunda memang ada perbedaan nggak sih sama gadon-gadon dijual di luar? Maksudnya dari gadon itu susah sebenarnya. Oh gitu. Kalau gadon sangat susah, sedangkan yang biasa buat cuma ada 2-3 tempat aja gitu ya. Kembalinya semuanya itu. Buatan Bunda ya? Iya. Gimana juga dari hasil tangan orang tua sendiri tuh ya? Iya, pasti. Oke, berarti masakan pertama dari Bunda sudah selesai. Sekarang saatnya Chef Ernest beraksi. Oke. Menu dari Chef Ernest yaitu potato gratin, salah satu menu masakan Bunda Ana. Cara membuatnya cukup mudah. Kentang yang telah diiris disusun di atas wadah dan kemudian ditaburi bayam kukus yang telah dicacah halus. Tutup kembali dengan potongan kentang berikutnya hingga berlapis-lapis. Setelah penuh, siram dengan krim yang telah tercampur dengan susu dan telur. Dan adonan pun siap dipanggang dalam oven selama 1 jam. Menu kedua dari Bunda yaitu mangut manyung. Kita siapkan dulu bahan untuk mangut manyung. Mulai dari potong cabai merah dan cabai rawit. Kemudian tambahkan 5 siung bawang merah dan bawang putih. Masukkan garam dan penyedap rasa, lalu haluskan. Kita jadiin satu ke sini. Wow. Cabenya masuk. Cabenya masuk. Wangi kan? Wangi Bun. Kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah keluar minyaknya berwarna, kemudian kita santan ini kita masukkan perlahan-lahan. Saya dihukum Bunda ini namanya. Tidak boleh. Ini Bunda nih keluar isengnya nih berarti nih ngerjain saya nih. Lalu kita masukkan daun salam 2. Oke. Kemudian ini biar sampai mendidih dulu. Nah, kita mau pakai pete nggak saat ini? Kalau Bunda mau di mana? Kita taruh dulunya, tapi kita diam-diam. Oh iya deh. Ya. Kita masukin diam-diam Bunda Maksudnya ya. diam-diam ya. Kita jangan sampai tahu orang lain. Jangan sampai kameranya lihat kalau Bunda masukin pete. Ini masalah rahasia pribadi kita berdua, oke? Iya. Nah, kemudian kita masukkan ikannya, ya. Oke. Ada orang yang senang untuk dicampur dengan tahu. Tahunya kita potong-potong, kemudian kita masukkan. Oh, Ya. teman-temannya ngumpul ya. Teman-temannya ngumpul. Kemudian Farid jangan lupa laos. Ya, laos. Kemudian ada daun jeruk. Adalah untuk menghilangkan aroma bau tidak sedap yang keluar dari ikan yang diasamkan itu. Saya pikir dari saya yang sekarang. Nah, jangan lupa kemudian gula merah. Ya, Iya, gula merahnya masuk. ini saudaranya timun.
namanya kerai. Kerai. Ya. Nah ini juga biasanya digunakan untuk mangut. Udah mau saya bantu potong atau gimana? Ya cukup ya. Mangut manyung merupakan kuliner khas Semarang. Namun, sentuhan tangan Bunda membuat masakan mangut manyung menjadi berasa berbeda. Mangut manyung pun kini menjadi menu kegemaran keluarga Bunda. Jadi tadi waktu Faris masak ya, Bunda sudah bikin sambal. Iya. Sambalnya adalah sambal terasi boleh. Kalau tidak suka terasi pakai bawang putih boleh. Ya. Nah kemudian setelah itu kita masukkan ikan. Oh ikannya, jadi ikan itu dia dipenyet di atas sambal ya? Ya, sekarang Faris yang penyet. Biasanya ada yang senang dengan lemon, biasanya atasnya dikasih lemon nih. Nah, kayak gini. Nah, kemudian Manis. kecap manis. Favorit saya biasa kalau makan nasi atau apapun pakai kecap manis. Biasa makan pakai nasi putih juga enak Bunda ya. Enak, tapi kita coba dulu ya. Bunda mau nyobain? Ya, Oke. ini Harus saya nyobain. lagi. Aduh Bunda, Pedas sekali. pedas sih pedas Bunda. Tapi ini harusnya makannya pakai nasi putih. Sangat rekomendasi untuk bagi yang suka pedas. Wah, Bunda Anda paling jago nih bikin sambal manyung. Sampai-sampai saya dikerjain Bunda harus makan sambal. Pedes. Mari kita berdoa. Tuhan, malam ini kami akan santap malam dengan keluarga. Kami percaya bahwa Kau melimpahkan rahmat atas kami. Tapi begitu banyak orang yang kekurangan yang tidak bisa menikmati santapan malam seperti kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kepadamu orang-orang yang tidak mampu seperti kami. Kiranya Engkau mencukupkan, mensehatkan, dan memelihara mereka. Amin. Ya, kita mulai makan malam bersama dengan keluarga. Tentunya masing-masing memiliki makanan favorit masing-masing. Yang sungguh berkesan bagi kami malam hari ini adalah di belakang kami ini ada view yang cantik sekali kota Semarang. Iya, pemandangannya jadi bisa Ya, melihat kota bisa Semarang lihat mulai kota dari atas Semarang ini ya. dari atas ya, luar biasa sekali. Makannya otomatis jadi lebih Makannya otomatis lebih nikmat. betul ya. Iya, apalagi bersama dengan keluarga. Iya. Berkumpul bersama keluarga merupakan momen yang paling berharga bagi Bunda Anda. Bukan sekedar menyajikan masakan dan bukan soal rasa, tapi ada beragam kisah dan makna yang berharga di dalamnya yang kadang terlupakan. Sakarnya sendiri nyicipin tadi gadung buatannya Bunda Seperti biasa. Luar biasa. luar biasa. Hanya ada dua kata luar biasa Luar berarti ya. biasa. Dan Bunda ini kan makan malam bersama keluarga seperti ini. Artinya aktivitas Bunda sering bolak-balik Jakarta, Iya. Semarang atau mungkin kota-kota lainnya Bunda. Memang sering makan malam seperti ini nggak Bunda? Ya, makan malam menjadi sebuah kualitas bagi saya untuk mempererat hubungan, dan saya merasa sebagai seorang ibu sering saya merasa bersalah karena meninggalkan keluarga terlalu sering ya. Tapi sudah menjadi komitmen bagi kita, bagi kami bahwa kualitas itu kita jaga sekali sehingga kesempatan untuk makan malam menjadi kesempatan yang rutin bagi kami walaupun tidak selalu berada di tempat ini. Ini kan Bunda sudah banyak sekali beranugerah yang Bunda terima di dalam hidupnya Bunda. Untuk kedepannya nih, Bunda ingin apa lagi Bunda? Atau mungkin yang belum Bunda wujudkan? Satu hal yang paling membahagiakan bagi saya adalah melihat keluarga saya damai, bersatu, sejahtera, bisa berbagi dalam ilmu, berbagi dalam segala hal yang hakikatnya adalah hidup itu memang untuk berbagi. Saya hari ini terima kasih sekali sudah bisa menyicipi semua hidangan dari keluarga Mas Ernest dan juga Bunda Anda. Jadi memang merupakan kehormatan bagi saya pastinya. Sama-sama, kami juga merindukan untuk tetap bersama Faris dan berharap senantiasa terus maju dan sukses. Amin. Sentuhan hati seorang ibu itu memiliki karakter yang bermacam-macam, dan karakter yang paling kuat adalah ketika tangan seorang ibu ini menyuguhkan sesuatu di mana menjadi perwujudan bahwa bahasa cinta adalah seluruh rasa yang ada dalam sebuah masakan.